kita ketemu lagi bersama teman-teman dari komunitas ISO Melayu, ya. Dan ini adalah kali kedua saya mewawancara teman-teman dari ISO Melayu yang ikut di talk show kita yang pertama itu Mas Widi sama Kapten Eva gitu ya. Halo, yang selamat sore semuanya. Mbak Vina sama Andri mendatang baru tapi orang lama gitu ya, stok lama gitu. Hari ini kita bersama empat, saya urut saja yang paling ganteng, yang ganteng juga ini Mas Widi ini kreatif sosial medianya ISO Melayu ya. Betul. Ya, sekaligus dia ini juga coach loh. Ya. Iya, nyambi. Nyambi ya, oke. Terus cosplayer, oh salah ya. Komunitas sebelah. Iya, itu komunitas sebelah. Mbak Vina yang kapan hari kita wawancara juga bersama teman-teman dari Marvel Indonesia. Tapi Mbak Vina ini di ISO Melayu ya, kecil-kecil gini, project leader program Sparkling Run. Ya. Acara Sparkling Run. Acara Sparkling Run ya. Oke, Mbak Vina sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Selamat sore Mercury. Selamat sore. Nggak apa-apa, dia udah biasa pakai ini kok. Terus kemudian yang paling keren ini, iya paling keren ya? Iya dong. Kapten. Kapten dong. Kapten dari ISO Melayu, Mbak Eva Nila. Kita ketemu lagi. Apa kabar Mbak Eva? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah Seneng sehat. loh, apa namanya teman-teman ISO Melayu ini sehat terus karena memang hobinya lari gitu ya. Terus kemudian yang satu juga ini apa, Peser ini ya? Dan Marshall Crew, Mas Andri. Betul. Ini Andri. tugasnya apa sih Mas? Karena ini Lebih dekat ke mikrofon, oh, ya, Mas. maaf. Ya, karena lari itu kan juga butuh seperti pendamping atau pengarahnya. Jadi istilahnya ini yang mengarahkan pada saat nanti lari. Jadi mulai ngatur tracknya, kemudian rutenya, kemudian menyiapkan untuk orang yang harus mengatur supaya jalannya, kan kita di jalan ya Pak ya. Iya. Jadi harus supaya tetap aman. Dirimu paling sibuk ya. Seksi repot. Nggak gitu. bilang sama Widi, Wid, ojo dintekno panganan ya, aku ini nang jalan terus gitu ya. Siap, Iya. sudah disiapkan. Berapa orang biasanya kalau dalam event begitu yang jadi tugasnya seperti Mas Andri, berapa orang? Kalau ini kebetulan ada sekitar hampir 20-an Oh, untuk 20-an. Marshall, Peser sama Sweeper gitu. Marshall Vessel itu Iya. 20-an orang. Betul. Jadi Di sini ada selain Mas Andri ada yang jadi tugasnya kayak panjenengan, ada? Bukan? belum ini gak hadir. Ini tugasnya anak-anak semua ini, bagian sambutan gitu ya. Betul. Saya MC-nya besok acara. Oh, Widi MC-nya. Iya kan. Loh, enak-enak tuh yang di lapangan dingin-dingin gitu ya. Oke, tapi yang pasti saya ke Mbak Eva dulu sebagai kapten. Mbak Eva, pandemi pastinya nggak banyak kegiatan ya. Ya kebetulan, tapi kebetulan kemarin ISO Melayu memang secara virtual pada saat pandemi kita masih ada kegiatan tapi hanya virtual. Virtual. Apa Mbak kalau ISO Melayu kan mestinya kan lari-lari ya. Lari-lari Virtual ya. gitu. Biasanya kita ada program nih minggu ini kita lari berapa seperti itu. Siapa kita update di sosial media. Seperti itu sih waktu pandemi ya program Cuma larinya kita ya. sendiri-sendiri ya. Ya, cuma larinya sendiri-sendiri. Pada saat Oke. selesai pandemi kita mulai event-event lagi. Seperti itu. Dan sekarang pandemi udah lewat lah, kita berharap nggak bakal Ya, balik-balik lagi. betul. Ini udah menyusun banyak program ini teman-teman ISO Melayu. Ya, kebetulan kita memang untuk event pertama ISO Melayu di tahun 2023 Ya ini kita ada Sparkling Run ini, Sparkling Run. di mana kita konsepnya untuk mengenalkan program-program yang kita punya. Nah, nanti dalam beberapa bulan ke depan kita ada program baru apa dan ada event apa yang terdekat, seperti itu sih. Terus selain itu kita juga mau mengapresiasi untuk teman-teman yang sudah membeli jersey dari ISO Melayu. Kita apresiasi, ini loh, kita pakai jersey baru di acara kita yang pertama di tahun 2023. Oke, selain acara ini, agenda tahunannya udah disusun belum? Ada juga, sudah boleh tahu nggak? Boleh ngintip nggak dikit-dikit gitu agendanya setelah ini apa agenda gitu? tahunan kita kasih clue aja ya. Heeh. Besok di Sparkling Run kita bisa tahu apa program terbaru ISO Melayu dan event terbaru yang terdekat Oke. setelah ini.
Iya. Seperti itu. Nanti tak ngintip di sini aja. Contekannya di situ. Contekannya ada di sini. Ya. Biar surprise ya. Biar surprise, ya. teman-teman pada ada apa sih isu Melayu nantinya seperti itu. Tapi kan target saya lihat di IG-nya juga kan sudah overload itu. Berarti yang nggak masuk 250 sekarang ya udah. Betul. 200 nggak masuk 250, kalau pengen tahunya juga nanti ngikutin IG ya. Gitu ya. Oh, untuk update-nya sih nanti akan kita umumin di Instagram ya. Maksudnya Instagram, apakah ya. akan ada slot tambahan atau apa? Oh, bukan slot tambahannya. Tapi maksudnya agenda tahunannya itu loh. Tadi kan Mbak Eva bilang, ya datang aja ke sana. Tapi kalau nggak terdaftar kan nggak bisa datang. Kalau pengen tahu nanti di IG-nya aja. Iya gitu ya. betul. Kalau untuk semua program itu semuanya kita bisa boleh datang kok. Hanya kan besok minggu itu kan kita event ya. Jadi memang ada pendaftarannya dulu. Tapi kalau weekly training biasanya sih tinggal DM nama terus datang udah gitu aja. Oke, berarti kita bantu untuk ngasih tahu sahabat-sahabat Mercury, selain kalau event yang Sparkling Run ini memang mesti daftar ya, mesti betul. Terdaftar gitu. Tapi kalau setelah ini setiap minggu ada kegiatan ya? Ada. Kebetulan hari ini juga nanti ada latihan kalau mau datang di Grand City. Isoklik Yoga saya yang ngisi juga. Oke, itu yang gratis ya? Gratis. Kalau yang private semua bayar kegiatannya sendiri gratis. Enggak, yang private bayar? Oh iya. Oh. Kalau private iya. beda sendiri urusannya, Kak. Oh, oke, iya. Berarti selain event ini juga kalau misalnya mau datang ke agenda kegiatan rutinnya itu hari apa aja Mbak Eva? Kita ada Minggu pasti ya, minggu ya. 6 kali dalam seminggu. Wis, 6 kali ya. Kita isu Melayu itu rajin banget orang-orangnya ya. Gila. 6 kali dalam seminggu kita ada. Padahal semuanya bukan pengangguran loh ya. Iya, saya Atur pekerja waktu. pagi. Iya makanya Vina juga, Mbak Eva juga pasti, Mas Andri juga kan ya. betul. Tapi bisa 6 kali dalam 6 seminggu. kali dalam Apa seminggu. aja itu? Hari Senin itu kita ada isu strong. Ada strength training di hari Senin. Ada fun run, night run. Kita lari malam di hari Selasa sama Jumat. Selasa sampai Jumat. Hari oke. Kamis kita ada isoklik, biasanya ada kita kayak semacam running teknik gitu, teknik lari kita dapetin di isoklik. Terus hari Sabtu kita ada hill training. Sekarang kan lagi hype nih yang namanya trail run. Tahu nggak Mas Lari-lari di trail run gunung. nih? Oh. Lari di gunung namanya Lari di trail, gunung. bukan Iya. naik sepeda. Bukan naik trail ya, kita pernah bahas waktu Iya, itu betul, ya. betul. Kita pernah bahas. Nah itu hari Sabtu. Oh, Kita Sabtu. latihan di parkirannya Grand City. Semua agenda kegiatan di Grand City ya. Betul. Dan semuanya offline ya. Semuanya Senin offline. sampai Sabtu itu offline. Betul, semua? offline semuanya. Oke. Dan di hari Minggu kita ada lari pagi. Sunday morning run di jam 5:30 dan itu larinya agak jauh. Kalau yang minggu jauh. Ya, Kalau yang 10 hari-hari kilo. yang lain Hari-hari yang lain biasanya cuma separuhnya. aja, separuhnya. 10 kilo rek, 1 kilo. Jadi berapa jauh kalau mau lari? Ya kalau dari kenyataan cepat kita. Larinya 1 kilo, 9 kilonya Gojek mungkin ya. Enggak, kita paling cepatnya itu kalau lari dari kenyataan, itu paling cepat kita. Oke, kita ke event yang nanti akan digelar oleh teman-teman ini pada hari Minggu, mulai pukul 6 ya, 6 pagi ya. Jam 5:30. 5.30. Open gate-nya sudah di jam 5.30. 5.30 jam 5. sampai kira-kira selesai semuanya jam Sekitar jam 10 siang. 10-an ya. Terus kemudian lari ke Marvel City ya. Iya betul. Wah, iya betul. Oke, cerita dong, Vin. Sparkling Run ini seperti apa gitu, dan supaya mungkin sahabat-sahabat Mercury yang baru, ada ya ini ya. Nah, gambarannya seperti apa gitu? Jadi kalau untuk event Sparkling Run ini sendiri adalah seperti yang Kapten Eva tadi jabarkan, untuk mengapresiasi teman-teman ISO Melayu yang telah membeli jersey dari kami. Dan suatu istilahnya mengawali event rutin tahunan ISO Melayu di tahun 2023. Terus kan ini juga nanti kan bulan Maret kepotong puasa, Ya. April Lebaran. Jadi setelah itu kita ada event terdekat. Juga kita nggak bisa spoiler di sini. Tapi Bocoran-bocoran dikit nggak boleh ya? Pelit banget ya. Yang pasti seru gitu aja. Yang pasti seru. Akan ada event seperti race tapi yang lebih seru, yang beda dari komunitas lain lah. Itu yang bedakan event ini nantinya. Gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya yang
sparkling run ini sudah overload, maka yang lebih seru itu ya jangan 200 gitu, 500 kayak atau 1000 gitu. Pengamanannya susah ya, Wit ya. Nanti kita pikirkan lagi. Pikirkan ya. Iya. Kita pertimbangkan lagi. Oke. Terus gimana nanti operasionalnya? Jadi orang ini disuruh apa di sparkling run? Kenapa? Kalau bikin orang 1000 mestinya bayar ya. Nggak free kayak begini ya. Iya. Oh, kalau Jadinya yang sparkling run ini free ya? Free. Sudah lari, banyak makanan, banyak games, banyak door prize. By Door Prize dapat Oke. goodies Iya, juga iya. dari beberapa Kalau 1000 sponsor. kita bayar. Harusnya begitu kok. Kalau enggak berarti ongkos ya. Betul. Bangkrut nanti Widi. Bangkrut nanti. terus gimana? Apa namanya? Sparkling run ini, Mbak Vina? Itu dari situ, dari apresiasi sendiri untuk pembelian. Untuk pembeli jersey Iya, gitu ya. Terus kita juga untuk istilahnya memanjakan member ISO Melayu terutama, terus mengenalkan ISO Melayu ini seperti apa, program-programnya, apa yang bisa membuat teman-teman ini rutin berlari, ada tekniknya juga. Terus sebelum event-event race nasional maupun internasional kita juga ada latihan yang rutin juga, yang intens. Jadi kita juga mau mendatangkan coach, salah satunya coach Widi, ada coach Yohan juga, coach Naufal juga. Jadi 3 coach itu bersinergi terutama untuk membantu performa kita. Jadi biar kita itu lebih fit, tidak mudah cedera, terus lebih well prepare untuk mempersiapkan race atau event-event selanjutnya. Oke, kalau event sparkling run-nya sendiri, ini mulai dari start sampai finishnya bisa digambarin nggak seperti apa pelaksanaannya? Ya. Mau Vina, mau Widi, boleh silakan siapa? Oke. Udah, aku ya. Oke. Jadi kalau event sparkling run ini nanti kita tuh larinya hanya 5 kilo aja. 5 kilo. Fun run. Jadi nggak yang cepet-cepetan, nggak ada podium-podiuman, semuanya lari enjoy the moment gitu lah istilahnya ya. Nanti ada beberapa tempat-tempat kita akan berhenti untuk water station dulu, kita hidrasi tubuh kita supaya tetap nggak kehausan, tetap fokus di larinya itu. Kemudian juga ada beberapa tempat juga kita akan berhenti untuk foto bareng. Rutenya sih di tengah kota. Di tengah kota yang deket-deket dari Grand City aja, sejauh 5 kilo itu tadi. Kemudian nanti selesai bakalan tetap ada cooling down-nya, terus ada hiburan-hiburannya juga. Paling banyaknya itu adalah refreshment dan juga banyak booth-booth dari sponsor yang ikut memeriahkan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau beli produk-produk dari sponsor itu dapat harga khusus pas sparkling run itu tadi. Kemudian ya itu tadi udah di-spill, ada sesi coach sessionnya. Jadi sama-sama sharing nih tentang lari itu kayak gimana sih seharusnya, yang semestinya untuk tetap jaga sehat di lari itu bagaimana. Nah itu nanti bisa ditanyakan pas waktu coach session itu tadi. Oh, jadi ada coaching kliniknya juga. Betul. Gitu ya. Terus juga banyak fun game dan hadiahnya pun juga lumayan yang bisa dibawa pulang. Nah, Kapten Eva, kalau event kayak begini yang nggak bisa mendaftar karena memang kuotanya udah nggak memenuhi, nggak boleh datang ya? Karena kita Dengan memang segala terbatas, mohon maaf nggak boleh maaf ya. banget karena kita kan terbatas tempat. Kita juga mau kasih pelayanan yang terbaik gitu ya, Iya, ngasih yang terbaik gitu. ya. Yang kedua itu aja kita kan buka slot lagi ya, nambah slot lagi. Kita nambah slot Karena lagi. pada waktu itu slot yang pertama habis 2 jam, sudah habis ya, belum 2 jam sudah habis. Nah, karena keterbatasan itulah kami mohon maaf sekali untuk mungkin next event. Iya. Betul. Bisa Next banyak event masih lagi bisa. ya. Iya. Karena ISO Melayu pasti banyak event. Banyak event. By the way, sekarang yang terdaftar aktif berapa membernya, Wid atau Mbak Eva? Ada 200-an ya, Wid. 200. Kita kan kayak punya satu grup WhatsApp gitu kan untuk jadi kalau yang mau join di grup WhatsApp kita itu paling nggak minimal 10 kali ya untuk 10 ikut kali. program latihan kita apapun itu, mau lari, mau iso strong, mau iso click, yang penting udah 10 kali nanti mereka bisa gabung di WhatsApp grup kami. Nah, di situ nanti kan benefitnya kita dapat informasi yang paling up to date nih sebelum kita sebar ke Instagram gitu kan. Baik jadwal latihan atau jadwal race atau apapun itu, bahkan kayak promo-promo sepatu mungkin juga bisa di-share di grup-grup itu. Jadi lebih memotivasi kita lah ya untuk tetap gerak dan
berlari di ISO Melayu. Keren. Oke, itu prolog awal. Nanti kita akan lanjutkan. Silakan sahabat Mercury, kalau Anda ingin tahu banyak tentang ISO Melayu, komunitas ini, Anda boleh menelpon di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096. Ya, masih bareng teman-teman dari komunitas ISO Melayu. Ada Mas Widi, ada Mas Lina, ada Kapten Eva, ada Mas Andri. Tadi yang belum ngomong banyak kan Andri ya? Iya betul. Nah, Oke, Mas Andri. Jadi kalau tugas dirimu itu kan memang lebih banyak yang di Lapangan nantinya. lapangan gitu ya, Betul, bersama 19 yang lain karena 20 orang gitu ya. ya. Kurang lebihnya ada 20 orang. Nah, nantinya. itu mungkin bisa lebih mendetailkan lagi. Jadi pengawalan dilakukan mulai mana gitu. Ini kan pas pampresnya gitu ya. Betul. Luar biasa. Mengamankan acara. Mengamankan acara gitu. Baik, jadi acaranya sendiri kan fun run atau lari. Jadi lari ini adalah yang utama, yang menjadi inti dari acaranya. Jadi ada di divisi saya nanti ada namanya pacer, kemudian sweeper, sama marshal. Kalau pacer itu fungsinya sebagai yang utama atau yang mimpin untuk lari. Jadi dia yang Yang ngatur ritmenya orang lari itu Ya, gitu betul. ya. Yang di depan Ya, sendiri. ya supaya nggak ada yang kecepetan, nggak ada yang ketinggalan banget gitu. Ataupun yang keluar dari jalur Atau yang gitu. keluar dari jalur. Itu tugasnya pacer. Jadi dia sebagai acuan untuk lari. Jadi yang paling utama. Kemudian ada yang namanya sweeper, itu menjaga bagian paling belakang supaya tidak yang ketinggalan atau ditinggal. Gitu. Jadi memastikan kalau tidak semua pelarinya aman dalam kondisi barisan seperti itu tadi. Nah, marshal sendiri ini yang juga sangat paling penting atau vital dalam. Ini polisinya ini ya. Iya, betul. Ini polisinya nanti mengatur di titik-titik karena kan kita di jalan raya ya, Pak ya. Jadi harus keamanan atau kenyamanan juga menjadi prioritas utama. Jadi nanti ada yang standby di titik-titik seperti di belokan, kemudian nanti ada di penyeberangan, kemudian seperti itu. Kemudian nanti yang mengatur atau memberhentikan kendaraan atau jangan sampai mereka melewati jalan terlalu melebar seperti itu tugas dari marshal. Jadi memastikan semuanya masih dalam kondisi track yang tepat atau yang benar. Dan semua dari Pacer, terus sweeper dan marshal ini 20 orang tadi itu. Iya, kurang untuk lebihnya sekali 20 event orang. kayak gini. Betul. Tapi kalian berkoordinasi juga dengan teman-teman dari Polrestabes Surabaya atau dari Polsek setempat? Kalau Nggak ada? untuk itu Nggak. kami Aman nggak ya? sampai ke sana. Ya, kebetulan kami masih ngambil rute yang cukup aman Yang nggak atau sampai rute- motong-motong jalan gitu Betul, ya. ya kita masih rute lari normally yang biasanya teman-teman atau yang biasanya Artinya segaris dengan arus lalu lintas gitu ya. Betul, Nggak iya. sampai ke kanan Iya, kananan betul. gitu. Tidak melawan arah juga. Ada berapa titik nanti untuk pemberhentian itu? Apa istilahnya kalau kalian punya? Water Cut point. Cut point atau water station ya, water station, Water station atau juga. cut point gitu. Itu ada berapa yang untuk sparkling run ini nanti? Nanti ada satu water station. Ada satu. Ya, water station satu. Jadi untuk hidrasi teman-teman supaya nggak kehausan atau capek sama itu. Kemudian nanti ada satu titik untuk foto bersama. Oh jadi dua ya? Ada dua. Jadi dari kalau tiga ditambah dengan start finish. Iya, Start finish, satu water station, satu photo booth, Iya. sampai di finish lagi gitu. Betul. Kira-kira kayak gitu. Rutenya seperti itu. Oke. Cuman tempat-tempatnya di mana? Atau rutenya lewat mana aja? Boleh disampaikan? Nggak boleh? Boleh. Boleh. kalau rata. Tengah kota aja. Jadi dari Grand City. Start finish Grand City Betul, ya. betul, Oke. Grand City. Terus Nah, dari situ kami ke arah Bambu Runcing. ke arah Pemberuncing. Ya, mungkin ini dari situ ke arah Delta Plaza dulu yang dekat ya Plaza Surabaya. Kemudian ambil kiri arah Bambu Runcing. Air Mancur naik kiri arah Bambu Runcing. Lurus nanti water station pertama di penyeberangan ini Urus Sumoharjo. Nggak Bukan. sampai Intiland. Oh, Intiland. Nah, iya iya itu iya. ada water station kami yang pertama. Belah kiri dong ya, belah kiri jalan kiri ya. Betul. Baru nanti kami nyebrang loop atau muter di Karapan Sapi, kemudian lurus ke arah Basra. Oke. Oh, ada Ya. Basrah juga. Ya, Oke. dari Basra situ nanti belok depannya TP, loop di situ. Di depan Bank Danamon kita nyebrang lagi untuk penyeberangan yang kedua, lurus lagi ala balai kota untuk foto. Setelah itu baru kembali ke Grand City.
Oke, berarti ada 2 kali menyeberang ya. Betul. Nah itu Marshall di situ tugasnya. Betul, tugas Oke. dengan beberapa titik kan ada yang penyeberangan kecil-kecil itu Iya. juga tetap kita jaga. Ada marshal yang standby. Oke, menghandle 250 peserta itu kecil ya buat Iso Melayu ya. Karena kan kerjaan sehari-harinya gitu ya. Kalau sehari-hari mungkin kita nggak sampai 200 ya. Sampai 200. Iya. Cuman kalau Ini kayak paling event gede. seperti ini makanya kita banyakin lagi kepanitiaan kita supaya tetap menjaga keamanan dari Iya, 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 betul, teman-teman betul. yang berlari itu tadi. Ya, ya menjaga lebih baik ya. Betul. Ketimbang nanti terjadi apa-apa. Tapi relatif waktunya juga masih pagi ya. Masih pagi. Startnya jam 6 ya? Iya, Mas Dan ya. Jam 6 ya. Oh. Ya. Diperkirakan itu akan sampai di finish berapa lama? 1,5 jam? Oh enggak. Oh, Nggak sampai. Satu jam. Satu jam aja nggak 1 sampai. jam itu sudah termasuk Lama sekali. iya, lama dan Walah, sombong banget kalian ini ya. Ngomong sama orang gendut loh. Agak, 1 jadi jam itu sudah termasuk kita minum, berhenti minum. Nah iya, Foto. foto-foto gitu. Foto juga. Walah, kalau udah pakai foto 15 menit nyampe mungkin ya. kalau 5 kilo kita jalan aja biasa itu kurang lebih 1 jam kok waktunya. Dengan kecepatan kita jalan biasa aja Jalan ya. biasa, ya. Kalau lari-lari kecil ya pasti akan di bawahnya. Oke, iya iya iya. Kebetulan ini iya. kan komunitas lari, jadi beberapa kan sudah bisa mengikuti ritmenya sebagai pelari. Iya, wong badannya keren-keren kayak begini gitu ya. Makanya saya besok ikut tapi naik motor. Enggak apa-apa. Boleh. Nanti ikut fotonya ya. Oh iya pasti. Itu tak goyang dulu gini supaya kelihatan kemeringet gitu ya. Oke, oke. Bisa, oke. bisa, Oke, jadi itu ya. Dan tadi saya sudah dapat izin untuk setelah sparkling run. Mungkin lebih enak kalau yang menjelaskan kapten ya, biar kalau ada salah-salahnya nanti beliau sendiri yang ini ya bertanggung jawab gitu ya. Oke, tapi kan nggak apa-apa, spill sedikit katanya nggak apa-apa. Boleh. Berarti kapan akan diadakan event selanjutnya dan seperti apa eventnya setelah sparkling run ini, Kapten Eva? Rencananya sih setelah Lebaran. Setelah Lebaran pastinya Setelah ya. Lebaran pastinya Oke. ya. Mungkin di bulan Juli. Seperti itu ya, Wit. Estimasi kita ada di Jadi Juli. setelah Lebaran kita mulai start lagi untuk nyiapin event yang selanjutnya. Dan setelah sparkling kita akan menyiapkan program terbaru dari yang Iso Melayu. yang kalau judulnya aja disebutin boleh ya, Boleh. yang ISO War Batch 2. Betul. Berarti ada batch 1-nya ya. Ada. Udah Dan kebetulan batch 1-nya itu dulu beda tapi beda konsep. beda-beda konsep. Kalau yang batch 1 apa waktu itu? Batch 1 itu kita menerima semua teman-teman pelari yang pemula, baik yang pemula yang mau lari, itu kita latih intensif sampai dia bisa lari minimal 5K. Sampai ada progres untuk mereka Sampai sendiri ya. sampai ada progres untuk mereka sendiri. Seperti itu, mulai dari yang pemula, yang sampai yang advance juga ada. Advance juga ada. Sampai yang advance ada. Di yang sekarang yang batch 2 nanti kita akan mulai perkecil lagi kriterianya seperti Lebih spesialis lagi Spesial gitu. Lebih spesialis, lebih spesialis. Tapi intinya adalah membantu teman-teman yang memang punya komitmen untuk ini ya. Betul, dan juga teman-teman yang ingin ada progres di dalam berlarinya gitu kan. Jadi nggak yang cuman sekedar lari terus sampai finish selesai. Mungkin mereka ingin improve di kecepatan atau mungkin pengen teknik lari yang lebih benar lagi, yang aman lagi gimana. Nah, di ISO World Batch 2 ini bakalan dibentuk. Teman-teman akan dibentuk sebagai pelari yang lebih ada progres di dalam kecepatan dan juga tetap aman untuk tubuhnya. Tentu ini juga dengan pendaftaran ya. betul. Betul. Ya, nanti Karena ini termasuk program eksklusif ya, Cap ya? Ya, ini program Termasuk eksklusif. program. Berbeda dengan program-program yang lainnya. Jadi ini masuk dalam program eksklusifnya Dan nanti Iso akan Melayu. di handle oleh 3 coach. oleh 3 coach yang tadi disebutin sama Mbak Vina. Iya, termasuk saya. Widi, Jadi ada coach Yohan, ada Yohan. coach Noval. spesialisasinya beda-beda. 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 Kalau Kalau Didi apa? saya lebih ke flexibility mobility, jadi untuk ngelatih range of movementnya para pelari. Kalau yang coach Noval dia lebih ke endurance sama strength training, karena kan berlari juga butuh otot yang kuat nih. Iya, Nah, di ISO Strong itu tadi tuh kita dilatih supaya gimana tetap kuat. Kalau Coach Yuan ya itu untuk performa berlarinya. Jadi membuat menu-menu untuk lari interval, lari tempo untuk meningkatkan speednya teman-teman. Oke, jadi masing-masing memang punya ini Tuh, spesialisasinya. dan ISO One ini nanti juga mentoring itu kayak one by one gitu. Oh, gitu ya. Tapi ini program Karena eksklusif. ya. Jadi soal seperti apa mekanismenya untuk Anda bisa masuk menjadi peserta
tunggu, sabar dulu, kita nanti Ramadanan dulu ya, sambil Dan nanti mungkin akan dijelaskan juga waktu sparkling ya. Ya, ketika di sparkling itu nanti akan akan dijelaskan. Oke. Kemudian program yang nggak kalah menariknya juga ada Rally Games ya. Ini dalam rangka birthday run. Jadi ulang tahunnya ISO Melayu. betul. Kapan itu ulang tahunnya? Ulang tahun ISO Melayu itu kan jatuh di bulan Maret. Maret. Oh, bulan Maret depan. mestinya, cuman karena ada Ramadan dan Iya, Idul Fitri. Betul. Nanti kita agak akan- Dan juga banyak banget event-event lari yang banyak diikuti teman-teman ISO Melayu akhirnya agak sedikit mundur untuk acaranya. Oh, kalian tuh juga ikut event-event apa di luar? Iya, Melayu ikut. itu? Oke. Terakhir kita lari di ini ya, SLO ya. SLO. Apa itu SL? Siksorogo Lawu, lari di Gunung Lawu. Wih, berapa kilo itu? Macam-macam, banyak kategorinya. Ada yang 15, ada yang 30, ada yang 50. 30, Rek. Kami berangkat satu bis ya waktu itu. Satu bis. Berempat kalian ikut semua? Ikut semua. Ikut Nggak- semua. nggak ada yang tepar, nggak ada? Nggak ada, alhamdulillah sehat semua. Aman semua. Keren gitu ya. Apa sih syaratnya? Kalau supaya bisa ini mungkin sahabat-sahabat Mercury yang sedang mendengarkan dan nanti menontonnya di YouTube ingin tahu juga gitu ya. Mungkin agak melenceng dari sparkling run, cuman menarik juga untuk tahu masing-masing kan pasti punya pengalaman yang beda-beda gitu ya. Iya. Saya mulai dari Mas Andri. Mas Andri dulu seneng pertama kali memang hobinya itu olahraga dan milihnya itu adalah aerobik atau lari ini dan atau seperti apa? Kalau saya justru bergabung dengan ISO Melayu bukan untuk ikut lari awalnya. Saya ikut di kegiatan awalnya di strength training, ISO Strong. Jadi saya bukan pelari, saya nggak bisa lari, tapi saya mau ikut olahraganya saja waktu itu. Sampai Oh, sama itu yang hari apa itu, Wid? hari Hari Senin. Senin Ya, ya. jadi Oke. lebih ke latihan fisiknya aja. Oh, latihan fisik doang gitu ya. Iya, Oke. karena saya nggak bisa lari. Sampai akhirnya diajak sama kapten, ayo ikut aja nggak apa-apa. Nggak harus pelari yang harus gabung di ISO Melayu. Boleh belajar, boleh pokoknya ada niat buat olahraga. Saya ikut dulu yang hari Selasa, yang 5 kilo, banyak jalan. Itu tahun ya. berapa itu? Berapa tahun yang lalu itu? 2020 saya ikut awal pandemi. Jadi Awal karena pandemi. tidak ada kegiatan, ISO Melayu masih ada kegiatan offline daripada non aktif sama sekali kegiatan olahraga, saya coba ikut seperti itu. Jadi awal tahun 2020 sekitar bulan Maret Maret atau Mei gitu. Nah, begitu kalau sudah ikut strength itu udah kuat gitu ya. Terus lari benerannya keteteran nggak waktu itu? Di awal-awalnya? Lumayan karena Lumayan ya. secara teknik kan belum tahu, belum ada dasarnya seperti itu. Jadi Gitu ya. cara mengolah nafas, ngambil nafas, kemudian cara lari untuk menghindari cedera juga itu dapat ilmunya dari isoklik. Jadi begitu. Hari apa itu? Isoklik? Hari Kamis. Ya, Keren ya. itu diajarin cara lari yang benar, menghindari cedera, kemudian pemanasan, pendinginan, kemudian pelatihan teknik-tekniknya supaya bisa lebih mampu lagi untuk lari. Jadi dulu itu saya 2 kilo aja Ngos-ngosan. rasanya udah ngos-ngosan gitu. Tapi Sekarang 30 kilo, sekarang kemarin sudah tahun 2022 kemarin sempat ikut Pokari di Bandung itu Virgin Half Marathon 21 kilo pertama kali. Oke. Gitu, dan waktu itu Sampai finish? finish dan cut off time-nya atau batasan waktunya maksimal 3 jam. Alhamdulillah bisa di bawah 3 jam. Di bawah 3 walaupun jam, mepet, masih oke tapi- dong ya. Dan tidak cedera, itu yang paling penting. Iya, iya, karena iya, iya, sebisa iya. mungkin buat apa kita finish, tapi begitu sampai finish Akhirnya kita cedera, karena memaksakan diri gitu ya. Nah, Oke. dengan ikut di ISO Melayu ini diatur semuanya, jadi setiap kali mau event kita harus bisa ngontrol diri kita sendiri dari mulai ikut latihannya, kemudian rajin ngatur ini juga latihan seperti itu. Tinggal ikut di ISO Melayu aja udah bisa ngatur Ini kalau persiapannya. kalau udah pada mahir semua nggak perlu kendaraan bermotor ya. Mana-mana lari aja kalian. Bener Kapten, kayak begitu. Nggak Sampai juga ya? lokasi keringatan semua ya. Sampai lokasi keringetan. Iya. Sampai Mercury sini udah ini keringat basah. Udah keringetan ya. Iya 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 iya. Iya, seperti Itu pengalamannya ini. Pengalaman kapten pasti lebih seru ya karena jadi kapten kan berarti paling senior ya, Wit. Bener ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Aku masuk ISO Melayu itu awal 2019, akhir 2018. Enggak beda-beda jauh ya sama si Iya. Andri ya. Iya, Oke. Awal itu nggak bisa lari. 200 meter Berhenti. semuanya udah jauh tuh. Cuman Hmm. karena memang ISO Melayu itu kan komunitas kayak kekeluargaan banget ya. Jadi Iya, ada yang iya, nggak iya, bisa lari iya, kayak iya. gitu ditemenin. Ditemenin sampai finish ya. Akhirnya setelah ngerasa nyaman ya di situ, sering lah lari. Akhirnya ya bisalah finish 21K.
Oh, sudah bisa 21K sekarang. 1K. Berarti kalau dari rumah ke kantor Nggak lari. Bisa bolak-balik. Bisa bolak-balik. Rumah ke kantor cuma 4 kilo. Oh, Kalau kapten udah 21. Dia udah kemarin sempat hampir 30-29. Salah satu Oh, iya. event. Event Pelindo Run. Sudah Besok berhasil, Widi yang iya. nemenin Widi. yang nemenin Widi. Gitu. Ini paling jago ini ya. Iya, Paling dia sudah- soalnya udah- coach ya, dia ya sudah pasti paling jago. maratoner. Dia udah maratoner. Oh, dia udah maratoner. Nanti Iya. nanti akan pada gilirannya dia akan cerita. Kalau dari coach Eva itu ya. Iya. Tapi seneng ya karena apa namanya? Ada perkembangan makin apa namanya? Dari yang awalnya 200 meter aja udah ngos-ngosan sampai sekian kilo Betul. seneng ya. Seneng banget. Seneng Karena, banget. yang nemenin dulu di Isu Melayu tuh, ntar minggu depan kita sampai sana ya larinya. Gitu. Jadi nggak yang harus Jadi punya- 1 kilo full kayak gitu. punya enggak. target pribadi juga Iya, gitu yang harus jadi dilampaui yang- gitu Yang ya. nemenin itu oke, nanti sampai sana ya. Terus nanti minggu depannya 1 kilo full ya larinya. Jadi 1 kilo full seperti itu. Jadi bertahap. Oke. Nggak yang gitu. langsung tiba-tiba kita lari terus 1 kilo gitu Iya, ya. iya, Sampai iya, iya. 1 kilo sudah teler. Buat Andri sama Eva itu mesti jaga makan, jaga apa? Enggak sih. Segitu-gitunya enggak sih? Justru Enggak ya? dengan apa namanya ikut olahraga rajin ini makanya bisa lebih sedikit bebas. Sedikit lebih bebas ya. Nggak bisa diatur, Tapi dijamin nggak sampai gemuk kayak saya gini ya. Itu enaknya ya kalau rutin ya. Betul. Jadi kalau habis lari kita ada istilahnya carbo loading gitu. Jadi makan bisa lebih apa namanya agak bebas gitu. Agak bebas. Kadang larinya 5 kilo tapi makannya Makannya- kambing guling, gulai gitu, soto. Ya. Oke, sekarang Mbak Vina. Mbak Vina juga baru atau sudah relatif lebih lama dari Andri dan Kapten Eva? Ya tergolong baru juga sih. Baru kali juga ya. Oke. 2019 sekitar Maret April lah. Oh, jadi hampir sama juga sama si Mbak Eva ya? Iya, dulu diajakin Kapten Eva awal-awal. Oh, jadi Kapten Eva ini memang suka ngajak-ngajakin. Iya, Makanya jadikan kapten gitu ya. Betul. Pinter ngundang-ngundang orang harusnya gitu, leader keren-keren. MLM juga yang MLM ya, kayak MLM jadinya. Oh iya. Oke, gitu. Gitu. Terus waktu itu saya berpikir udah capek pulang kerja, ngapain sih, kan badan Ah, udah. Saya pikirnya gitu, cuman ya udahlah, one day saya coba dulu, ternyata saya pikir saya nggak mampu, ternyata 1 kilo bisa, terus coba lagi bertahap. Kok semakin hari semakin ini ya, kayak wah seneng ya udah bisa lari jauh ya, akhirnya semakin nagih. Coba 2 kilo berhenti, 3 kilo gitu, semakin seneng lama-lama. Sekarang paling jauh bisa berapa? Kalau Kapten Eva tadi udah 20 berapa? 9 ya? Ya, 9. 29. Kalau si Mas Andri 20 ya Mas Andri ya? 21 kilo. Iya, 21. Oke, kalau Vina berapa paling jauh? Hampir sama waktu event Pelindo kemarin 29 kilo. Wih, keren ya. Cewek kecil-kecil gini jago lari semua ini ya. Ya, oke. Cuman saya berpikir bahwa kan sekarang kita harus memaintain kesehatan karena kesehatan itu penting dan Penting, mahal betul. gitu. Soalnya saya ada pengalaman pribadi divonis sakit parah. Tapi waktu itu dokternya sampai heran. Harusnya untuk nilai tes sekian itu semua pasien saya itu drop. Malah Mbak Vina bisa lari, bisa masih kerja, masih ada aktivitas. Nah, itu. Jadi ternyata lari itu juga membantu. Iya, Iya, olahraga soalnya betul, ya. betul. Iya, Jadi oke. itulah yang teman-teman ISO Melayu ini sampaikan juga, kita ingin mengkampanyekan bahwa kesehatan itu penting, harus kita jaga dari sekarang. Iya. Kalau ISO Melayu sendiri itu berdiri tahun berapa sih, Wid? 2017. 2017. 2017. Widi termasuk founder? Enggak dong. Saya malah baru gabung itu pas pandemi. Oh. Pas pandemi Pak 2021. Lili. Oh, tetap Pak Lili ya. Iya. Karena ya makanya namanya ISO Melayu ya, karena ada ISO Plus ya. Iya, yang mensupport hidup isotoni kita partner support support. kita itu Isu Plus. Yang utama memang ISO Plus ya, dari Wings Group ya. Betul. Oke. Oh, Widi malah itu. Tapi sebelum itu memang Anda sudah atlet ya, sudah. Bukan atlet sih, pecinta olahraga aja gitu lah. Kalau atlet kan kayak kita punya prestasi banget gitu ya. Enggak. Tapi coach, iya kan? Tapi coach. Itu coach yang juga seperti kata Anda tadi itu yang apa? Strength itu, body strength. Kalau saya lebih ke flexibility Oh, mobility flexibility, karena mobility. background saya dari yoga.
Jadi sebelum lari itu saya kenalnya di yoga dulu. Oh, Terus awalnya karena yoga. bosan beryoga, carilah olahraga lain, ketemulah lari nih. Sebelum gabung ke ISO Melayu Iya, ya? dulunya masih pelari-pelari sendiri gitu aja, yang introvert gitu, lari-lari sendiri. Terus akhirnya ketemu sama teman-teman di ISO Melayu, udah ikutan terus sampai sekarang deh. Sampai sekarang. Tapi tadi Andri kasih bocoran katanya sudah maraton ya? Maraton. Iya. Maratoner ya? Tahun lalu sudah pecah rekor sebagai pelari ya di maraton di Bandung, event di Bandung. Itu pertama kali sih. Maraton itu 42, 42 waktu sekian kilo yang gitu ya? aku capai di 5 jam 15 menit. 5 jam 15 menit. Cut off time-nya di 6 jam. Jadi kalau lebih dari 6 jam itu nanti kita nggak dapat medali. Jadi selesai kemarin finish masih dapat medali di 5 jam 15 menit. Keren ya, 5 jam Melayu terus ya kamu ya? Saya Iya, tuh siaran 4 jam diganti aja udah selang-seling banyak sih, ngomongnya. kayak selarinya dikencengin, dipelanin, terus lari kecil-kecil, lari dipanjangin. Kayak sebenarnya kita bermain trik aja sih. Nah, di situ nanti belajarnya gimana trikinya itu ya di program ISO-Click itu tadi. Jadi semuanya basic itu ada ilmu, kalau mau ditekuni ya tinggal latihan yang baik, pasti bisa finish strong. Gitu ya, mumpung kita bicara sama coachnya gitu ya, boleh kasih bocoran dikit lah. Banyak orang bilang olahraga itu mesti rutin ya. Kalau 2 kali 24 jam kita nggak olahraga, percuma kita olahraga, kayak kita memulai dari yang baru. Sebenarnya Betul. memang kayak begitu. Betul. Ya? Jadi kalau misalnya kita kayak mulai start, kita dari yang belum pernah olahraga sama sekali nih, terus kita mulai olahraga, pasti hari besoknya badan terasa pegel. Pegel, jarum, kayak nggak enak banget digerakin. Nah, biasanya tuh pilihannya ada 2. Orang itu akan kapok melakukan olahraga tersebut atau tetap berolahraga. Nah, kalau pilihan yang pertama ini kapok gitu ya, nantinya malah akan menghambat progres tubuhnya sendiri. Jadi harusnya adalah tetap berolahraga, hanya intensitasnya diturunkan. Diturunkan. Betul. Gitu ya. Kayak misalnya Kemeng habis push up 10 kali gitu kan, hari besoknya turunin aja jadi 5 kali. 5 kali. Tapi sebaiknya memang daily ya, tiap hari Tetap ya. Bergerak lah tetap pokoknya. daily gitu ya. dan juga tetap teratur. Jadi ada porsinya. Makanya itu kenapa ISO Melayu punya program selama seminggu, ya karena memang sudah dirancang supaya Tiap hari gerak lah ya. Supaya ada tiap hari aktivitas gerak, gitu ya. aktivitas, terus ada bareng sama teman-teman kan jadi lebih termotivasi ya, lebih Ya, ada seneng temennya, gitu. betul. Ada temennya tuh lebih seneng. Kalau kelewat Senin, oh ya besok Besok masih ada. Besok masih ada. Mungkin karena Senin pas overload kerjaan. nggak bisa Betul, datang kami juga gitu ya. memahami teman-teman pasti juga oke. pekerja atau punya kesibukan yang lain gitu kan. Nah ini kalau dari sisi usia untuk Melayu ini, lari ini, apakah memang ada batasan-batasan pada usia tertentu? Kan kalau katanya ada anjuran kalau sudah usia sekian puluh tahun sebaiknya olahraganya jangan yang istilahnya yang tensinya tinggi gitu ya, harus yang low atau apa, gimana coach? Coach Nggak enak ini, banget ini. gimana kalau gitu ya. Gimana coach? Oke, kalau sebenarnya bukan pada rentan usia ya, tapi pada keadaan fisiknya. Jadi level fitness kebugaran orang tersebut. Tadi kenapa misalnya kayak umur 50 nggak boleh aerobik, mungkin riwayatnya dia ada sakit jantung atau sendinya sudah bermasalah. Tapi di ISO Melayu ada juga yang 50 tahun masih lari 42 Oke, kilo. karena mungkin riwayat kesehatannya. Karena dia membiasakan diri untuk berlatih itu tadi. Iya, Jadi iya. kembali lagi bukan di rentan usia, melainkan adalah level fitness atau kebugaran dari masing-masing tiap orang. Oke, baik. Menarik. Nanti kita masih punya satu sesi untuk ngobrol-ngobrol terus sama teman-teman dari ISO Melayu, dan nanti juga kita remind kembali soal Sparkling Run yang akan digelar pada hari Minggu nanti. Tapi kita break dulu ya. Ya, kita lanjutkan kembali. Terima kasih teman-teman yang sudah menitipkan sharing-sharing pertanyaan Anda melalui Mbak Yuli yang ada di Posko, dan ini sudah dikirimkan ke saya. Ada yang pertama, saya menyapa Mas Randy. Halo Mas Randy, terima kasih sudah berkenan mampir di perbincangan ini. Pendaftaran Sparkling Run sudah ditutup. Kalau besok Minggu mau ikutan tanpa mendaftar, apakah boleh? Nah, tadi sempat kita bahas juga. Mohon maaf Mas Randy nggak boleh, tapi kalau mau bareng Mercury boleh kali ya, ngeliput gitu. Silakan ditanggapi Kapten Eva mungkin ini. Iya, Iya. mungkin Kapten. maaf banget memang slot kita Terbatas ya. terbatas.
karena keterbatasan tempat dan keterbatasan semuanya. Mungkin next event Mungkin ya. next event bisa ikut ya. Supaya nggak ketinggalan, pastiin follow ISO Melayu di Instagram. Nah, apa nama IG-nya? ISO Melayu juga. @ISO Melayu. ISO Melayu gitu aja. Gitu dong. Nyambung ya? Nyambung. ISO Melayu ya. ISO Melayu MLAYU. MLAYU. Oke. Itu Mas Randy, jadi tiada maaf bagimu ya. Apapun alasannya nggak boleh gitu. Bukan karena nggak boleh karena apa, tapi teman-teman takut tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal karena Betul. jumlah pesertanya udah membludak, Udah membludak. 250 orang gitu ya. Oke, kemudian Mbak Mia, bagaimana cara gabung di ISO Melayu? Nanti nanya-nanya nggak gabung, beneran lo ya. Nanti kalau nanya, ada namanya Mbak Mia nggak? Kalau nggak berarti Mbak cuma nanya-nanya doang. Silakan, siapa yang mau jawab? Gini, Kapten Eva. memang di ISO Melayu itu ada 10 kali ikut program apapun itu 10 kali. Mungkin itu challenge-nya ya. Supaya Tantangan. supaya orang nggak Supaya- cuma sekali daftar ternyata Betul. nggak ikut lagi. Gitu. Bener, sekali ikut terus mau gabung di WA grup kita atau apa, terus habis itu dia hilang. Dan saya juga maunya kalau 10 kali dia udah mengenal kita kan, mengenal teman-temannya. Jadi pada saat di grup atau apa dia akan nyambung dengan omongan teman-temannya dan udah merasa gimana ya? Menyatu gitu ya. Betul. Kan 10 kali berarti kan udah pada kenal, oh ini Widi, ini Andri, Vina, kan seperti itu. Ya, ya. Kalau cuma sekali dia belum kenal, tiba-tiba masuk grup, Tapi kalau untuk ikut programnya sih, kita itu setiap hari selalu posting kegiatan kita. Misalnya hari Senin ada Isto Strong, itu di Instagram pasti kan kita posting. Nah kalau mau join DM aja namanya. Nanti kita betul. masukkan ke daftar, terus datang aja ke midpoint yang sudah ditentukan yang ada di flyer. Gitu ya. Ya, setiap program akan seperti itu kok. Gitu. Makanya program ISO Melayu tuh free Free. dan terbuka untuk umum Dapat minum ISO Plus juga. dan dapat minum ISO Plus. minum. Satu. Setiap kali kita habis. Satu aja. Satu aja, jangan Satu aja. banyak-banyak ya. Kedua Kalau beli. banyak-banyak bawa sendiri. Ya, Kadang kan ya. soalnya ada yang tanya, ini bayarnya berapa? Oh, Dan kita kayaknya itu di dan free. boleh datang. Boleh datang ya. Boleh datang, ikutin aja. hari Senin sampai Minggu. Senin Mau sampai yang- Minggu ya? Iya. Mau pilih aja, Mau siap pilih pilih. aja yang mana programnya, tinggalkan nama di DM. Dan so Gitu far ya. nggak perlu minder sih. Kadang itu banyak yang DM, oh aku Iya, ini baru pertama kali betul, gitu betul. kan. Aku harus gimana gitu. Nggak usah minder. Yang penting datang aja pakai baju olahraga senyaman mungkin. Pokoknya niatnya lari, niatnya sehat, niatnya olahraga, ikutan udah gitu aja. Iya, pokoknya tenang, nggak bakal dibully deh Mbak Mia ya. Enggak. Datang aja. Jadi pokoknya paling gampang itu adalah follow IG-nya ISO Melayu, Betul. @ISO Melayu. Karena semua aktivitas nanti akan di posting di IG gitu. Jadi supaya nggak ketinggalan gitu kan ya. Tapi kalau kegiatannya midpoint-nya itu pindah-pindah atau Nggak. selalu ada di Selalu ada di Grand Grand City. City ya. Oke, itu Mbak Mia ya. Kemudian ada Mbak Reni. Menurut pengalaman Mbak atau Mas, apakah manfaat lari dan jalan cepat itu sama? Nah ini kalau ini mesti Widi. masing-masing Kayaknya ini. Widi deh. Ya, Widi yang jawab. Tapi Iya. saya nanya dulu ke Andri, kayaknya mau jawab tuh. Lari sama jalan cepat beda enggak? Bedanya yang pasti lebih cepat lari daripada cepat jalan. lari, iya dong, iya dong. Itu yang paling utama bedanya. Gitu. Kalau untuk secara teknik mungkin nanti dibantu dengan coach Vidi ya jelasnya. Tapi kalau untuk secara pribadi memang antara jalan cepat dengan lari secara di tubuh itu juga kerasnya beda gitu. Untuk feel kerasanya gitu. Kalau jalan itu mungkin jatuhnya masih ada pola atur nafasnya itu masih bisa diatur dengan ritme yang masih muda. Tapi pada saat lari kita benar-benar bisa mengatur nafasnya itu supaya lebih baik, supaya tidak sampai keteteran, lari sebentar kemudian sudah kayak kehilangan nafas. Itu tantangannya di situ gitu untuk yang lari dengan jalan cepat. Jalan cepat. Seperti itu. Tapi yang pasti memang mungkin lari lebih berat ya dalam tanda petik ya. Bisa dikatakan lebih berat. Lebih beratnya tuh karena kedua jenis olahraga ini jalan cepat dan juga lari itu sama-sama olahraga yang mengacu pada kerja kardiovaskular atau kerja jantung kita. Kalau berlari otomatis denyut jantungnya kan lebih memompanya lebih kencang kan daripada cuma jalan cepat. Nah, itu tadi kembali lagi ke
level fitness masing-masing. Apakah mampu dengan lari yang mengakibatkan heart rate atau detak jantungnya sekian dalam sekian ini ya, dalam sekian degupan gitu. Karena sebenarnya akan ada pembagian-pembagian lagi. Jadi lari pada zona 1, zona 2, zona 3. Nah, setiap orang itu akan berbeda-beda. Kapan mereka berlari dengan kecepatan sekian tapi nafasnya masih lancar, ataupun pada zona 2 orang sudah nafasnya terengah-engah, tapi ada juga di zona 2 tapi dia nafasnya masih oke. Nah, itu lagi kembali lagi ke level fitnessnya masing-masing. Tapi kalau di perbandingan antara dua olahraga ini tadi, itu tadi pada kerja kardiovaskular. Kalau kita mau melatih yang lebih cepat, ya di lari. Tapi kalau kita mau yang enjoy, ya di jalan cepat. Ya, dan satu catatan yang saya mau remind kembali itu ke soal usia tadi yang disampaikan oleh Coach Widi gitu ya, bahwa nggak selalu harus yang kalau usia sekian nggak boleh lari. Betul. Ya memang sih idealnya kayak begitu, tapi tergantung riwayatnya tadi. Betul, karena kembali lagi sebenarnya kita larinya itu adalah mengkondisikan pada kondisi heart rate-nya masing-masing. Mungkin teman-teman di sini udah pada dengar ya, Kak, misalnya ada beberapa orang yang habis olahraga kardio tiba-tiba kena serangan jantung. Ya. Pernah dengar nggak? Oh iya, iya benar. Nah itu, Ya. nah itu karena dia terlalu memaksa kerja jantungnya atau dia melatih dirinya di atas kemampuan detak jantungnya. Nah di lari ini kita akan lebih aware lagi nih. Kita dengan ikut program kita akan lebih aware lagi gimana cara berlari pada zona heart rate yang sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Artinya itu nanti diajarkan ya orang supaya bisa mengenali kemampuan dirinya. Betul, gitu ya. karena nanti untuk menaikkan gitu ke ya. zona-zona itu akan butuh waktu, butuh latihan, butuh konsistensi. Jadi sebenarnya setiap olahraga itu harus aware sama dirinya masing-masing. Udah cukup mampu nggak sih ke level yang jenjang yang intermediate atau ke advance atau ke yang lebih tinggi lagi gitu. Jangan kayak misalnya aku baru start lari tiba-tiba aku mau ambil race 21 kilo. Nah, itu kan memaksakan diri. Ya, oke. Ya, saya ke Mbak Vina juga kan ini bayaran ini foto jadi harus ngomongnya juga. Enggak, ini cuma mau membantu misalnya untuk Mbak Mia atau siapapun nanti yang ingin join bicara pengalaman. Nanti mungkin Kapten Eva juga bisa bicara pengalaman, Mas Andri juga bisa. Di awal-awal kan pasti nggak ada yang kenal tuh. Yeah. Nah terus kemudian jangan-jangan kita juga bukan orang yang memang sudah senang lari sebelumnya, cuman pengen meningkatkan kebugaran itu, terus ikut Iso Melayu. Nah dulu Mbak Pina ceritanya di awal-awal juga apakah memang sudah terbiasa lari baru kemudian daftar atau memang nggak biasa lari cuman memang pengen sehat karena tadi sempat divonis sakit tadi itu juga. Iya. Gimana yang waktu itu? Awalnya sih saya bukan pelari, cuman startnya juga jalan cepat. Terus waktu itu karena ditemenin sama Kapten Eva, terus usahakan jangan berhenti total kalau memang capek, buat jalan cepat. Pokoknya jangan berhenti, sama sekali berhenti maksudnya. Nah dari situ nanti kita tingkatkan misalnya 500 meter berhenti. Nah itu ditambah lagi jaraknya. Jadi berarti untuk yang next lari lagi saya 1 kilo baru berhenti, baru jalan. Bertahap. Ada tahap-tahapannya juga. Jadi kembali lagi seperti penjelasan Coach Widi, semua kembali lagi ke level kesehatan atau fitness seseorang. Gitu. Iya. Dan di awal-awal join di Iso Melayu ini Mbak Vina juga aktif ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis selama nggak ada kegiatan yang lain yang tidak mungkin ditinggalkan akan datang gitu. Saya awal-awal malah kurang aktif karena kan kantor dulu jauh. Di Gresik, karena jadi masih kerja iya, gitu masih ya. Kerja. Berarti ikutnya cuma yang hari Minggunya aja, yang Hari Minggu run dulu. itu. Dulu sih awalnya ISO itu belum ada Sunday morning run. Jadi Malam aja ya? Malam aja. Oh, Saya night lari run. sendirian. Terus program juga belum sebanyak sekarang. Karena juga akhirnya kapten mengakomodasikan ke tim, ke squadnya bahwa kita akan membuat gebrakan baru untuk Iso Melayu yang bisa mengakomodir untuk meningkatkan performa teman-teman semua, biar kita jadi lebih baik lagi, tekniknya juga, performnya lebih bagus. Ya, saya baru tahu ini juga. Tetapi sebenarnya ketika pertama kali itu
bincang-bincang dengan teman-teman itu udah tahu bahwa ada tekniknya juga ya ternyata Ada. lari. Betul. Nggak Nggak cuma asal Semua lari hal ya. lah. Iya, Nggak. Semua olahraga asal selalu ada gitu. tekniknya. Semua olahraga selalu ada ininya ya. Oke, saya ke Kapten Eva sekarang. Tadi kan sudah disampaikan oleh Vina bahwa tenang aja, pasti nanti akan didampingi terus gitu ya oleh senior-seniornya gitu. Benar kayak begitu? Bener. Biasanya kita kalau pas night run itu banyak banget newbie yang mau ikutan. Nah, kita itu nggak mau mereka itu kapok untuk olahraga. Makanya kita sebisa mungkin nemenin meskipun mereka berapa ratus meter berhenti jalan kan capek. Karena kita sendiri dulu juga seperti itu sebelum bisa lari. Sebelum bisa lari full sampai berapa kilo gitu, kita juga seperti itu. Jadinya pasti ada yang nemenin di belakang, nggak perlu takut untuk ditinggal. Iya, ditinggal. Kan, karena mereka biasanya aku nanti kalau ikutan nggak Yang bisa ngerepotin lari, toh gitu ya kan, ngerepotin, sungkan gitu ya, kan jadi sungkan. ditinggal. Padahal enggak, kita pasti ada ya bagian sweeper itu di belakang. Dan itu adalah tugasnya Andri. Baik lo kamu, Andri. Iya, Andri kan. Salah satunya, iya. Salah jadi satunya ya. sweeper. Tapi kadang di rolling sih. Jadi Iya. siapa yang Gantian. bagian passer, siapa yang bagian sweeper. Jadi nggak bosen gitu. Even nggak bosan. Tapi akan selalu ada Mbak Mia ya, akan selalu ada yang mendampingi gitu ya. Pasti akan ada selalu yang selalu mendampingi Sampai teman-teman finish. di belakang, sampai Ya. finish. Dulu ketika masih orang baru yang jadi kapten siapa? Dulu ada Jojo. Namanya Kapten Jojo. Sekarang Kapten Jojo. masih aktif? Enggak. Udah. Masih aktif lari. Masih aktif lari. Cuman udah jarang. Semua udah didongkel sama Mbak Eva. Emang ada pemilihannya ya kayak capres gitu ya? Iya, Iya. Kita Oh, ada ya? capres, Setiap tahun ya. ada. Setiap tahun Setiap ada tahun ada. pilihannya. Perasaan dari yang kemarin tuh Eva terus, Iya. 2 kali jabat Dua kali, memang. dua kali. jabat. Baru maksimal 2 periode. kali. Enggak, boleh berkali-kali. Boleh. Wow, kayak Pak Harto dong. Kepemimpinan tiada henti. Iya makanya. Oh Mbak Eva emang cita-citanya gitu ya, meneruskan Pak Harto ya, nggak mau didongkel ya dari, Seperti Pak Harto gitu ya. iya, nggak mau didongkel dari kapten gitu. Oh, Vin, masa kalah Vin? Oke, Mbak Eva kalau sudah berhasil 29 gitu punya target pribadi nggak? Nanti pengen jadi kayak Widi gitu atau Vina juga? Pengen sih jadi kayak media maratoner. Iya. Pasti semua pelari itu pada ujungnya Targetnya itu. pengen, Iya, iya. Impiannya gitu. Begitu Impiannya. udah tercapai, oh ternyata. Emang susahnya apa sih Wid? Coba kasih tahu dari meskipun mungkin yang dari tengah-tengah gitu 29 atau apa untuk jadi maratoners itu apalagi yang mesti disiapin selain Mental. teknik pasti kan mereka udah oke gitu ya Mbak Vina terus Mbak Eva sama Mas Andri kan udah oke semua. Mental. Yang perlu disiapin adalah mental, bener. Jadi maraton itu adalah mentalnya adalah saat sudah berlari di atas 30 kilo. Boring banget ya Wid? Boring. Itu udah mau berhenti, terus ada pikiran, udahlah sampai sini aja. Padahal kita masih ada 12 kilo, dimana kalau biasanya kita lari 12 kilo itu sekitar 1,5 jam lagi lah bisa selesai. Cuman karena udah mental itu sudah capek, kaki semua udah sakit, badan udah semua sakit, mungkin juga ada kram-kram gitu kan. Kadang mental itu udah pengen, udah mau berhenti aja. Nah itu gimana caranya kita tetap menjaga mental, ayo tetap lari sampai finish. Kalaupun nggak bisa lari, tetap jalan. Ya gitu ya. Dengarkan nak ya. udah kasih tahu nggak teman-temannya ini? Iya dong, mereka sebenarnya sudah paham. Udah kok. tahu ya. Cuman kapan mau dicoba? Kapan mau dicoba, Mbak Eva Ya. atau Vina? Kapan ya? Ada memang nggak banyak ya event untuk maraton itu. Sebenarnya ya? banyak sih, tinggal Oh, banyak Cuman ya. memang butuh Kesiapan, nyali sih. iya. Butuh Kesiapan, nyali dan kesiapan. Dan Kita yang penting- memang harus benar-benar menyiapkan ya. Iya, yang penting kan kita juga harus prepare dengan kondisi badan kita. Oh, iya. Itu Betul. paling penting. Kita nggak jangan bisa egois. pengennya maraton gitu 42, tapi kita nggak punya latihan, fisik kita juga belum Betul, mampu betul. ke sana. Akhirnya kita memaksakan. Nah, kalau memaksakan Itu bahaya ya. Itu bahaya. gitu. Jadi kita harus sadar diri dan tahu kondisi kita sendiri juga. Oke, ada apa namanya? Ada persiapan khususkah untuk mengikuti maraton misalnya dalam seminggu Widi mesti makan dijaga atau istirahatnya cukup atau apa gitu? Ada? Harus ada timeline seperti itu. Jadi waktu tidur yang ideal, latihan dalam seminggu yang ideal seperti apa. Pastinya dalam seminggu nggak cuma lari aja diisinya, ada strength training, ada flexibility. Terus
kapan harus peak training di kilometer yang terjauh, kapan nanti mulai tapering. Tapering itu waktu menurunkan intensitas berlari. Nah, itu nanti semua juga bakalan didapat teman-teman di Isowar Batch 2. Oh iya, ada itu ya. Oke. Apalagi batch 2 ini kita fokusnya ke HM sama FM ya. Jadi kalau teman-teman yang pengen pecah telur di HM atau FM bisa banget untuk ikut Isowar Batch 2. Isowar Batch 2 itu. Kalau yang kalau yang birthday run ini event ya. Relay Games 400 ini event ya. Event fun gitu aja sih. Hampir sama seperti sparkling sama, gitu. tapi ada kompetisinya Ada juga kompetisinya ya. juga. Ada kompetisinya. Kalau yang sparkling kan memang just Yang for benar. fun. gitu ya. Cuma hura-hura gitu lah. Hura-hura yang ini ya. Hura-hura yang sehat lah ya. Betul. Ya, oke itu. Jadi kalau Mas Andri juga pengen jadi marathoners? Pastinya. Oh. Setiap kali kalau kita memang mau serius atau menyukai bidang ini, harapannya adalah selalu ada tingkatan untuk lebih baik atau di atasnya lagi gitu. Jadi memang lagi mempersiapkan. Sebenarnya kalau secara mental apa iya saya mampu lari 5 sampai 6 jam nonstop nggak berhenti, secara logika itu kayaknya kita nggak mampu gitu. Iyalah. Kayaknya bakal stres gitu. Ngapain 6 jam lari nggak berhenti terus nonstop gitu. Kadang mikir tapi pengen gitu dan mulai mengatur, salah satunya nanti mungkin akan bergabung di Isowar gitu. Karena itu gitu jadi ya. tujuan utama saat ini adalah bisa menjadi marathoners. Oke, jadi member pun harus mendaftar untuk bisa menjadi pesertanya Betul. Isowar Batch 2 ya, karena ini Betul. program Program eksklusif eksklusif ya. yang tidak kalian dapatkan di program weekly-nya Weekly-nya. Iso Melayu. Kita ini kan di Jawa Timur ini kan ada gerak jalan Surabaya Mojokerto yang 55 kilo. Iya, tahu. Itu beda ya sama maraton. Mana lebih berat? Sebenarnya 55 kilo secara jarak lebih jauh ya, tapi kan mereka jalan ya. Dibandingkan dengan lari, karena aku belum pernah jarak jauh jalan 55 kilo ya. Jadi buat aku mungkin yang sekarang ini saya naik motor tapi kamu yang sampai jalan. saya videoin ya. Iya. Saya ngevideoin. Saya videoin kamu yang jalan gitu loh. Beda tapi ya. Harusnya sih Kira-kira feel-nya beda ya. Kira-kira beda ya. Kayaknya pasti beda. Oke. Baik, kita sebelum menutup program ini, saya minta untuk remind singkat karena project officer-nya beliau ya. Apa istilahnya? Ya. Project leader. Project leader-nya adalah itu. Jadi Mbak Vina diinformasikan saja karena kita sudah tidak mengundang peserta karena sudah tutup Sudah lebih close, awal, jauh sudah lebih close. awal gitu. Tapi ada event apa nih nanti di tanggal 19? Untuk Untuk acaranya itu. acaranya fun run untuk yang sparkling run ini terutama kita memanjakan member Iso Melayu. Selain itu kita juga ada beberapa sponsor utama kita. Untuk peserta juga mendapatkan hadiah dari sponsor, ada goodie bag juga. Terus kita juga ada undangan komunitas dari Surabaya dan luar Surabaya. Luar kota ada? juga ada dari Semarang udah. Itu termasuk yang 250 tadi itu? Iya. Sudah include semua. Oh, jadi ini bukan cuman warga Surabaya yang ikut ya? Ada? Iya. Karena kan Undangan. sebenarnya enaknya berlari itu adalah kita bertemu dengan banyak orang di berbagai kota. Iya. Iya, Terus iya, kita jalin hubungan baik, yaitu tadi salah satunya kita punya acara apa, kita undang mereka mau datang, ya kita apresiasi, kita berikan yang terbaik. Ya, tapi kan nama komunitasnya bukan Iso Melayu ya. Iso Melayu cuma ada di Bukan. Surabaya doang. Beda-beda. Kita Iya, undang iya, dari iya. komunitas lain di kota di luar Tapi kota Surabaya. kurang lebihnya kegiatannya hampir mirip kayak Iso Melayu. Hampir sama. Hampir sama. Oke, dan di event itu juga Mbak Vina nanti ada coaching sharing session juga ya? Sharing session Coaching juga, klinik juga ya? coaching Bro? klinik. Kita spill juga program-program terbaru, event yang akan ada di tahun ini juga. Terus yang program Isowar Batch 2 akan kita launching juga di situ ya, tahun termasuk ini. relay gamesnya tadi itu Iya, ya? terus kita juga untuk pembeli jersey Boyo, terutama yang edisi terbaru yang kelima ini. Yang mana Yang itu? ini nih yang Yang dipakai hijau. kapten, hijau. Lengan panjang, pendek ada nggak? Pendek, Ada, sleeveless. singlet Yang ada. ukuran 3L gitu ada nggak? Bisa diatur. Oh ya udah, saya nanti beli satu. Terus dapat apa saya? Tapi pasti lari ya? Hah? Tapi pasti lari ya? Oh ya lari dari kenyataan dulu. Ya nanti ikut lah ya, lari ikut lah. Paling enggak ya. Kadang kalau paling udah beli bajunya itu malah jadi ada motivasi buat olahraga. gitu Iya, ya, betul. gitu ya. Iya. Oke. Ya wis, gampang kalau larinya ya wis, tidak janji ya.
Nanti saya keseleo semua. Oke, tapi yang pasti itu seru-seruannya di situ ya. Tapi Iya. seru-seruan ini sekali lagi mohon maaf untuk Anda yang belum mendaftar, nanti kepoin IG-nya aja. Betul. Karena memang nggak bisa dengan segala permohonan maaf, teman-teman ISO Melayu nggak bisa memberikan kesempatan Anda untuk hadir saja pun mohon maaf karena Tapi terbatas. bisa untuk minggu depan ikut kegiatan Oh, lari pagi iya. kita masih bisa. Iya, Untuk iya, yang iya. event seperti ini, mohon maaf kita sudah close. Next event supaya lebih update, pastikan follow @iso Melayu. Oke, sekarang ke Kapten Eva. Kapten Eva, apa yang mau disampaikan untuk bisa sebagai undangan? Tapi sebentar ini ada Mas Iwan ya, Mbak Mas katanya olahraga di malam hari dapat bisa membahayakan jantung. Bagaimana komentarnya? Mungkin coach aja yang Terus, menjawab ya. Betul. Soal olahraga malam hari katanya nggak bagus untuk jantung. Sebenarnya itu tergantung adalah pembiasaan tubuh kita sendiri. Jadi di tubuh itu ada namanya circadian, jam sikardian. Jadi kadang kan orang sudah ada yang kerja shift, tapi dia tidurnya pagi, kerjanya malam. Pertama mungkin berat, tapi pasti lama-kelamaan badan sudah terbiasa. Nah, sama halnya seperti olahraga. Kalau misalnya badan kita yang pertama olahraga malam itu terasa capek semua, terus nanti lama-kelamaan akan terbiasa, ya udah jalan aja lancar enak. Jadi Gitu kalau ya. jadi sebenarnya tidak ada membahayakan jantung atau enggaknya. Itu kembali lagi adalah gimana caranya latihannya kita aja. Supaya tidak gemurungsung kalau orang ini Iya. Jawa bilang ya. Jadi pengennya langsung cepet-cepetan diatur waktunya gitu olahraga ya. malam itu baik-baik aja kok. Apalagi saya Baik-baik juga aja. kalau ngajar kan malam kan. Orang-orang pulang kerjanya di malam. Oke, jadi Mas seperti Iwan itu nggak benar ya. Semua itu kembali kepada soal rutinitas. Betul, kemudian pembiasaan juga, itu tadi. Ya, terutama pembiasaan tadi itu. Itu Mas Iwan ya. Sekarang saya kembali ke Kapten Eva. Mungkin bisa mengundang, mungkin bisa juga menyampaikan apa manfaat yang dirasakan secara pribadi juga dengan bergabung di ISO Melayu. Monggo silakan, Mbak Eva. Setelah bergabung di ISO Melayu ya, selain dapat keluarga nih, Keluarga baru ya. keluarga baru. Saya ISO Melayu itu saya anggap keluarga saya karena memang bukan cuma sekedar teman ya di sini. Kita Iya, sudah iya. kayak keluarga. Saking semua. dekatnya ini Saking ya. dekatnya, iya. Mungkin karena memang aktivitasnya banyak sih ya. Jadi Betul, hampir tiap hari ketemu gitu ya. Jadi libur lebih pun, enak. tes pun kita ketemu ya. Di luar lari pun kita tetap ketemu. Ketemu juga gitu ya. Gitu. Iya, iya, Nah, iya. jadinya kalau yang mau ikutan newbie nggak kenal siapa-siapa, takut jangan pernah takut tuh nggak disapa, Nggak disapa, atau gitu ya. nggak ditemenin, pasti kita temenin. Kalau mau rutin kita lebih seneng lagi. Lebih senang lagi gitu ya. Betul. Oke, baik. Dan jangan lupa untuk segala sesuatunya komunikasi itu bisa Anda lakukan. Jangan lupa untuk follow IG-nya ISO ISO Melayu. Melayu. Oke, Mas Andri, pesan-pesan terakhir. Wuts. Kalau dari Anda sendiri apa, Mas? Closing statement-nya apa? Iya, kalau kita terlalu banyak mikir ini sehat atau enggak ya, tadi kayak lari malam akan lebih sehat lagi kalau kita tetap gerak dan lari atau olahraga gitu. Jadi Gitu mulai ya? aja dulu. Gitu. Mulai aja dulu, Iya, oke. Nanti mikirnya sambil olahraga atau sambil lari. Ya, itu Seperti pasti lebih fresh ya. Betul. Daripada cuma duduk dia mikir aja gitu nanti cepet tua ya. Iya. Oke. Sekarang saya ke Coach Widi. Oke. Apa nih, Closing Mas? statement. Closing statement. Ya itu tadi. Yang penting kalau untuk mau mulai olahraga lari nggak usah takut cocok dengan jantung kita atau nggak aman atau nggak. Dicoba aja dulu. Kalau memang tidak ada riwayat yang apa-apa ya, dicoba aja dulu, nikmati aja prosesnya. Capek itu hal yang biasa, tapi yang paling utama adalah kita tetap konsisten gimana pun keadaan kita. Ya, gitu ya. Oke, thank you teman-teman, Mas Widi, Mbak Vina, Kapten Eva dan juga Mas Andri. Sama-sama. Sukses untuk program eventnya nanti di tanggal 19. Amin. Kita ketemu di sana ya. Oke. Siap, terima kasih. Kita tunggu loh ya. Baik, Mas baik. Aldi. Ya, oke. Baik, terima kasih sahabat Mercury. Saya juga harus segera mengakhiri perbincangan ini bersama komunitas ISO Melayu dan sampai ketemu dalam perbincangan bersama teman-teman komunitas selanjutnya. Sampai jumpa.